apa? Ini ada WA yang memerintahkan kepada para pendamping untuk membuat satu konten yang mengafiliasi kepada partai tertentu dan orang tertentu. Ini sudah nggak bagus ini. Tolong ini juga dievaluasi. Pembubaran pendamping desa ini, mohon maaf Pak, kepala-kepala desa ini tidak punya dendam sama sekali sama, ini keluhan kepada saya, kepada pendamping Pak. Kan teman-teman ini kadang Pak, menganggap pendamping itu posisinya tidak efektif dan efisien Pak. Tidak efektif dan efisien. Benar atau tidak ini? Oke. Pendamping kadang-kadang bahkan bukan menjadi mitra strategis kepala desa atau pemerintahan desa, tapi kadang-kadang menjadi lawannya kepala desa Pak. Pendamping yang ikut melaporkan, bahkan kadang-kadang pendamping oknum ya, ikut-ikut nitip proyek kan gitu. Nitip gambar sekian rupiah, benar atau tidak ini? Jangan beraninya bicara di belakang tapi di depan Pak Direktur nggak berani kan gitu. Bahkan kadang memprovokasi. Apalagi Pak kalau tiba-tiba didengarkan pendamping itu dari Kabupaten Purworejo, padahal asalnya ya, tetapi desa yang dia dampingi adalah di Wonogiri. Jadi apa artinya? Pemain transfer untuk pendamping ini sangat banyak Pak. Padahal teman-teman ini rindu seperti pendamping pola PNPN mandiri dulu Pak. Tinggal tidur di desa 24 jam kira-kira. Benar atau tidak ini? Kalaupun harus ada pendamping ke depan, mohon kiranya pendamping itu adalah rekomendasi kepala desa BPD yang memang hidup tidur di desa itu, mendampingi oleh pemerintahan desa. Gitu kira-kira. Kalau itu tidak dilakukan, maka teman-teman merekomendasikan dan udah meminta ke Presiden secara langsung. Saya saksinya, bubarkan pendamping paling lambat 2024. Tidak efektif dan efisien itu pendamping. Kan gitu. Apalagi kalau pendamping udah ikut-ikut menjadi diberi warna politik tertentu. Itu lebih rusak lagi Pak. Kita bicara jangan politisasi desa, tetapi ada upaya-upaya untuk mempolitisasi desa. Kemudian kaitannya dengan dana desa. Sampai sejauh ini dana desa itu seperti apa sebenarnya? Karena banyak isu bahwa banyak kepala desa yang menjadi korban hukum dengan hal ini. Lalu apa yang Bapak lakukan terkait dengan hal tersebut? Bagaimana komunikasinya Bapak dengan pendamping desa? Yang ini juga tugasnya antara lain juga selain merencanakan juga membantu untuk memberikan arahan-arahan pengawasan terhadap hal tersebut. Nah kira-kira dari sekian desa yang ada 84.000 desa, itu menurut Bapak kira-kira berapa persen yang mengalami hal tersebut? Dan kira-kira capaian di tahun 2023-2024 ini akan menjadi seperti apa desa-desa tersebut? Kaitannya dengan hal tersebut. Karena saya yakin dengan adanya pendamping desa ini tidak hanya sekedar merekrut orang, tetapi tugasnya antara lain adalah memberikan bantuan kepada kepala desa untuk menjalankan program maupun pelaksanaannya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian, jangan hanya rekrut orang. Nah ini sekaligus mumpung ingat kepada Ibu yang menangani hal tersebut, banyak WA-WA yang beredar. Sebelum itu saya ingin sampaikan, tolong tenaga pendamping ataupun koordinator terutama yang berada di wilayah yang bersangkutan, jangan dipindahkan ke daerah lain. Ini banyak masukan kepada kami. Apapun alasannya, karena kita menggunakan orang-orang pada potensi lokal yang ada. Jangan orang Gresik dipindahkan ke Sidoarjo, jangan atau sebaliknya orang Sidoarjo pindahkan ke Gresik. Tolong ini menjadi perhatian. Dan minta saya dengan hormat untuk dikembalikan di tempatnya masing-masing. Karena ini kita lihat potensi wilayah masing-masing begitu. Dan mereka saya yakin dengan menjadi koordinator di wilayah tersebut, itu mereka akan justru lebih mengenal wilayah yang bersangkutan. Di satu sisi juga biaya hidup mereka juga akan semakin ringan dengan hal tersebut. Kalau dipindah di tempat desa, artinya dia harus mencari tempat, kemudian tempat tinggalnya mungkin, atau juga biaya untuk wirawirinya, apa bahasa Indonesia wirawirinya, itu akan semakin besar. Oleh karena itu kenapa saya tadi minta ketika ada pergantian pendamping desa, ataupun koordinatornya, atau umumkan kepada kami semua. Dan ini biasanya kalau disampaikan kepada kami, waktunya tinggal 2 hari, 1 hari, mana mungkin kita bisa mencari orang. Nggak bisa lah dengan hal-hal seperti Saya ingin fokus ke pendamping desa
yang targetnya kurang lebih 35.000 orang untuk melayani kurang lebih 84.000 desa di seluruh Indonesia. Tentu di dalamnya juga terdapat daerah yang tertinggal, daerah transmigrasi dan sebagainya. Realisasi 34.753 orang. Tentu ini kami lihat bahwa 34.000 ini kami anggap bahwa ini adalah orang yang dipercaya untuk mengangkat kapasitas dari seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan penilaian terhadap 34.000 ini. Oleh karenanya kami mohon untuk bisa mengetahui per person dari daerah seluruh Indonesia. Terutama misalnya dari Sulawesi Selatan, tentu mulai dari koordinator sampai kepada tingkat daerah, tentu kami ingin tahu siapa-siapa orangnya dan mereka berada di mana. Sehingga pengawasan yang akan kita lakukan tentu bisa lebih maksimal. Dan bila ada kekurangan-kekurangan tentu bisa kita cegah lebih awal sehingga hal-hal tertentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pertanyaan saya, masih perlukah itu pendamping? Harus dipertahankan. Kenapa? Kerjanya juga tidak jelas. Tidak mempengaruhi pekerjaan kepala desa kok. Hanya pajangan saja pendamping desa itu. Tapi kalau masih perlu, mari kita kaji tugas-tugasnya. Ya. Jangan kaitannya dengan sistem informasi yang dibangun, jangan nyelip-nyelip juga soal-soal warna di situ, Pak. Harus ada konten warna ini, harus ini dan sebagainya. Janganlah. Betul-betul BPSDM ini memikirkan dengan baik, dengan akal sehat, bukan maksud dalam akal politik,